Quickie itu bikin jantung berdebar-debar. Very cepat. Cepet gila, Quickie. Kinky kali ya. Gue cepet ya. Jadi Quickie nggak Quickie cepet kayaknya. Bisa di kamar mandi. Selalu quick. Itu masalah gue sih. Bisa di bioskop. Atau di pesawat. Personal banget sih. Quickie. Quickie Express. Quickie Express. Quickie Express. Quickie Express. Akulah mesin cinta, pedal pakai kuda, merogang-rogang, radang mogoi datang. Hello, this is my office, and you see those are my boys. If you happen to have a big and you want to sell it, join us, Quickie Express, 24 hours, satisfaction guaranteed. Tiap orang ditakdirkan untuk satu pekerjaan yang sempurna. Beberapa memang menemukannya, tapi mungkin bukan seperti yang mereka bayangkan. Gigolo! Akulah mesin cinta, pakai kuda, merogang-rogang, radang mogoi datang. Jawat ku lentur, ereksi tanpa batas. Aku lagi jatuh cinta. Mana Jojo? Main. Saksikanlah Quickie Express mulai 22 November. Komedi khusus dewasa. Oke. Quickie Express kalau menurut hemat saya itu adalah sebuah film komedi. Gue bilang sih bukan seks, tapi making love. Ini sangat Jakarta, kosmopolitan. Ini bisa dibilang juga film superhero kali ya. Tapi superhero di sini gigolo. Tidak bermain dengan kata-kata, tapi dengan situasi. Lu banci? Bentuknya mesti kayak gini? Ini bukannya banci, Bos. Ini namanya generasi bunga, flower generation. Film ini adalah film tentang karakter-karakter yang struggling. Gimana orang kepepet, terus mau nggak mau dia ngambil kerjaan yang dia blank sama sekali, dia nggak tahu. Mau kerjaan yang gampang, tapi bisa memberikan semua fasilitas itu. Kerjaan apaan? Jojo adalah boleh dikatakan loser gitu ya. Dia adalah Cakep nih. orang yang selalu salah dalam melakukan semua perbuatan. Sampai akhirnya dia ketemu dengan salah satu orang yang ngerubah jalan hidup cerita dia. Dia adalah Mudakir gitu. Sekarang kita nyiapin ente jadi mesin seks tahan mati. Intinya Mudakir itu adalah pemburu lelaki. Jadi kita dari orang-orang yang nggak punya pekerjaan, dia angkat derajatnya. Itu yang bagus. Yang menarik tuh dalam film ini nggak ada mucikari pada umumnya di mana biasanya kejam sama anak buahnya. Justru kelihatan di situ Mudakir tuh men-treat semua anak buahnya itu seperti anak-anaknya dia. Ngobrol di warung kopi. Terus? Nyentil sana dan sini. Sekedar suara rakyat kecil. Bukannya mau usul Indro. Kasino. Dono. Moodnya itu ya warkop banget lah, 80-an banget atau 70-an banget lah gitu. Ada saya, Aming, Lukman Sardi. Kita bertiga jadi gigolo, kayaknya agak nggak mungkin gitu ya. Seru juga kalau misalnya ada 3 orang senasib sepenanggungan gitu, hampir sama kayak temanya warkop juga gitu. Tapi mungkin lawakannya memang udah beda ya, karena udah waktunya juga udah beda gitu. Oh, saya di sini tidak babancian, insya Allah. Kamera. Mak. Action. Setan pergi loh. Woi. Aduh.
Akulah mesin cinta, beda pakai kuda, merogong-rogong, beradang mogoi datang. Akulah mesin cinta, beda pakai kuda, merogong-rogong, beradang mogoi datang. Jojo di sini punya wanita lebih dari satu di sini. Gitu. Hai Jo, hai. Kamu lagi ngapain? Besok ada acara apa? Kenapa emangnya? Besok aku ulang tahun. Kamu datang ya ke rumahku, kita makan malam sama keluarga aku. Oke, aku pasti ke sana. Tunggu ya. Oke. Lagi Bu. Lila itu karakternya manis banget. Hai Jo. Happy birthday, La. Thank you. Terus dia ramah, senyum, terus ketawa, terus dia tuh fun banget ya, menyenangkan. Dan dia tuh intinya tuh polos banget. Aku tuh orangnya kalau pacaran sukanya satu aja. Monogami kata orang. Sama banget sama aku. Lila di mata Jojo adalah sebesit cahaya di kala mendung. Keren banget. Apa nih? Lucu banget. You know what? Di Otobogo, gigolo adalah sebuah pekerjaan yang terhormat. Gak sembarang laki-laki bisa jadi gigolo. Tante Mona adalah sosok figur perempuan separuh baya yang ternyata dia juga masih menyimpan gejolak keinginan untuk bermain cinta. Di satu sisi, ini kan Irama Sofa kan kayak kehidupan cinta profesionalnya Jojo gitu. Tapi ada juga sebuah kehidupan cinta yang tidak profesional ya Jojo, dalam artian kehidupan cinta yang lebih alami gitu ya hitungannya gitu. Dan itu dia ketemu dengan Lila. Kenalin Pak, ini teman aku, Jojo. Jan Pieter punya karakter yang sangat variatif. Ya? Dia ada asisten, dia ada seperti yang disebut ajudan. Ada yang bilang bodyguard juga enggak. Tapi dia sangat dekat with his asisten. Selain bahwa dia seorang bisnis, family man dan sebagainya. Matteo ini adalah orang yang punya kegigihan dalam memperjuangkan keinginannya gitu. Jadi kalau ada yang menghalangi apa yang dia mau ya jalan pintas yang terpikir seorang Matteo hanya membunuh. I mean, he's a bloody macho, this guy. He's power and power. Dan itu yang dibutuhkan Jan Pieter. Yeah, he likes power. Are you happy? Happy with your life? Ini hasil kerja kamu? Saya cuma berusaha untuk hidup, Om. Slide 676, shot 3, take 1. Ketika Jojo menemukan cinta yang sebenarnya di kehidupannya dia yang di luar pekerjaannya dia sebagai pria escort ya yang suka menemani perempuan kesepian, itu dia mengalami sebuah dimensi lain, dia mengalami sebuah kebahagiaan lain yang akhirnya konfliknya disitulah. Tante nggak akan bisa ngerti. Ya, aku ngerti. Yang aku ngerti kamu itu hanyalah seorang gigolo. That's it. Sementara kasih sayang yang timbul itu tadinya hanya sebatas mungkin seks doang gitu. Tiba-tiba menanjak sampai akhirnya Tante Mona itu jatuh hati sama Jojo gitu. Tante, aku benar-benar nggak bisa ketemuan sama Tante malam ini. Gimana kalau besok malam? Nggak bisa. Aku pengen kamu kesini sekarang juga. Ya perempuan itu kan perasaan yang nggak mau dibagi. Itu aja. Emang enak perasaan perempuan dibagi. Ini yang terjadi kalau dalam permainan, dalam berakting. Harus ada kedekatan antara pemain dan pemain lawan gitu. Apalagi lawan jenis. Karena kalau enggak, chemicalnya tuh nggak bisa lo bangkitin gitu. Gimana caranya lo bisa ngebangkitin chemical kalau nggak ada bonding antara kedua pemain. Chemistry, maka dari itu. Chemistry maksud gue kok chemical. Gitu dia ya. Almost perfect lah kalau di mata Jojo.
di lain pihak di mata Tora juga. Satu. Nyala cuma 3 nih diskon. Lar. Satu frame sama Tora bahagia banget, bangga banget. Di film ini sih mereka hubungannya cukup bagus ya gitu. Lilanya bisa terjaga yang sangat naif, cenderung agak out kadang-kadang gitu ya. Terus Jojonya yang sangat tricky orangnya gitu ya. Komunikasi aneh itu sih terjadi di film ini gitu. Ya kan? Ya kan, Jo? Jo? Lila, kamu mau buah nggak? Kayaknya seluruh kru jatuh cinta sama dia karena dia cantik sekali gitu. Pemain-pemain juga, kalau ngeliat dia seger gitu. Karena kan di film ini kebanyakan laki ya, karena kan tentang male escort. Ya kalau gue lihat sih dua-duanya welcome ya. Jadi ya setelah lah, Bo. Kalau enggak, gimana mungkin mereka bisa gue dapetin foto sedekat itu gitu. Kayaknya sih, gue yakin ini pasti ada sesuatu lah. Slate 571 tik 2. Market. Rentetan tugas sudah di depan kami. Kami sudah menjadi laki-laki yang lebih kuat, lebih tangguh, dan lebih menggairahkan. Kami adalah Arjuna-Arjuna modern, seksi, tak terhentikan. Film ini bukan hanya menggambarkan soal cinta kepada lawan jenis, tapi juga cinta kepada pekerjaan dan juga cinta kepada teman. Dapat berapa lu, Tor? Hah? 2. Lu? Dapat 3. Lu, Le? 9. Hah? Dapat 9 lu? Lu pakai apa lu? Piagra? 3 orang itu kompak, sama-sama dapat sial, sama-sama dapat untung. Pada saat Jojo mengalami kesusahan, Victor sama Marley nih, gue sama Marley tuh nggak cuma diem aja. Kawan, lu tahu nggak kenapa malam-malam gini jangkrik pada diem? Soalnya pada nggak sabar nonton lo babak belum. Hai manis. Akulah mesin cinta, pedal pakai kuda, merogong-rogong, radang mogoi datang. Akulah mesin cinta, pedal pakai kuda, merogong-rogong, radang mogoi datang. Yang namanya Mudakir itu yang rambutnya putih. Nanti kalian harus hormat sama dia. Kalau dia lewat di, halo Om. Kalau misalnya dipegang pantatnya atau apa segala, kalian harus bangga dipegang pantatnya. Misalnya sambil begini atau gimana. Ini soalnya ini bosnya sini, ya. Ini godfathernya Indonesia. Selamat datang di Quickie Express Training Center. Quickie Express punya sistem training. Jadi siapa yang baru diterima, itu nggak langsung ditawarin, tapi di training dulu. Emang diajarin semua. Dari mulai teknik seks, bercinta, dari mannernya, dari attitude-nya, sampai dinnernya yang baik kayak apa. Pokoknya dari yang softcore sampai hardcore semua diajarin. Yang cukup menarik sebetulnya salah satunya adalah keberadaan Roy Tobing. Aku yang melatih The Boys, Victor, Jojo, and Marley sebagai founder dari body language dan segala macam gerakan-gerakan mautnya itu ya. Kuncinya adalah di pernafasan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, chains, 2, 3, 4, 5, 6, 7, move, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Slate 1713 tik 4. Jangan lihat. Kamera. Action. Hanya dalam waktu 2 bulan, gue bisa dapetin apa yang selama ini gue cuma dapat dalam mimpi. Kat. Waktu itu gue nanya sama Jay, kalau karakternya Jojo, kira-kira mau diapain ya? Apa arahan yang bisa gue pakai untuk memerankan karakter Jojo gitu. Terus si Jay cuma ngomong, gini aja, lo pemain BF tahun 80-an, siap bos. Kampungan emang, tapi itu yang emang gue mau gitu. Jadi emang ngesek banget mukanya. Slate 655 tik 2. Market.
begitu ada Jojo dan Tante Mona ini, in the fray and the bray gitu ya, kita sangat merasa gerah gitu, maksudnya gimana ya. Tante Mona tuh kan tetap dalam figur atau konteksnya yang perempuan yang charming gitu kan, yang gitu ya. Tapi itu sebenarnya tetap yang gitu. Tadi mau gue kebawain lagi, nambah gitu, boleh kan? Spada, permisi. Ada satu panggilan di satu tempat. Itu kejadian gue nggak bakalan lupa mungkin seumur hidup gue. Mantap. Gila, cewek cantik banget pakai baju suster. Lo tahu dong kalau cewek udah pakai suster lo pikiran lo pasti gimana gitu kan. Wah, gila nih. Mau minum dulu atau mau langsung? Gue udah seneng banget nih dapet klien cantik. Bener ini jalan telepon nomor. Wih, bodinya gila deh, pokoknya kalau lihat bodinya gila banget. Sekarang kamu baca buku ini. Marla itu salah satu keunggulannya, bukan produk yang diunggulkan tapi bisa sangat dibanggakan. Karena dia mendapat klien-klien yang di luar ekspektasi. Ini Budi, ini Ibu Budi. Yes. Ini Bapak Budi. Oh ya. Terus. We awan taiti. What? Where? Sekarang tugas sudah nggak lagi kerasa berat, semua bisa dilayani. Kendaraan dinas, kita dikasih Vespa. Tiap gua naik motor semuanya deg-degan. Aming udah tegang kayaknya nih. Di antara bertiga, Aming itu nggak bisa naik motor, tapi dia ingin sekali belajar motor memang, ingin sekali, dan dia nyoba-nyoba motor terus apa segala, sampai akhirnya dia bisa naik motor. Masalah yang nggak bisa adalah ngeremnya. Akulah mesin cinta, beda pakai kuda, merogong-rogong, radang mogoi datang. Akulah mesin cinta, beda pakai kuda, merogong-rogong, radang mogoi datang. Scene yang paling menyenangkan tuh scene dance aku sama Jojo. Asik kan? Jojo benar-benar jatuh cinta banget sama yang namanya Lila gitu ya. Dia mau melakukan apa aja gitu, melakukan apa aja untuk Lila, bahkan suatu yang paling dia takutin yaitu dansa. Kalau udah kayak gini yang dipertaruhin bukan hanya kehormatan aku, tapi kehormatan kamu juga. Dan aku akan ngebelain kehormatan kamu bagaimanapun caranya. Ekstrasnya gitu ya, penontonnya tuh juga walaupun capek ya, di kita syuting tuh jam 4 pagian kali, jam 5-an pagi gitu. Walaupun capek, lama nunggu gitu, tapi mereka antusias gitu. Jojo gitu. Biasa orang kalau digituin jadi semangat kan, nah Jojo pun gitu. Pas digituin, Jojo jadi makin semangat, terus dansa menggila lah pokoknya. Aku dance di situ bener-bener nggak ada jaim-jaimnya ya. Dance blow on, gayanya hancur, jadi Lila itu dance tuh gaya bebek. Pokoknya aku nggak mikirin deh, aku masih cantik, aku masih jaim atau gimana, nggak. Tadi gua kesini enggak? Kumis gua kalau lihat dari sini nggak enak. Enggak, maksud gua lu yang mana yang panjang? Yang ngerepotin dari film ini adalah make up-nya juga sih. Karena semua peran itu di make up abis gitu, di make over abis gitu. Paling tidak setengah jam atau 45 menit dulu dihitamin badannya, kan itu hal yang nggak biasa dan melelahkan sebetulnya, ya, panas-panas dan lain-lain. Kebetulan kan memang 3 karakter utama di film ini juga beda-beda ya dibikinnya. Kayak Marley sendiri punya warna-warna sendiri karena dia moodnya reggae. Kalau Lukman karena dia tabrak lari lah. Kalau Mudakir special treatmentnya karena dia di sini kan sebagai pimpnya. Jadi kita dananin dia juga yang lebih banget. Ini desain buat Tora. Nih ya, bukan yang itu, yang kelapa. Yang itu, kelapa. kelapa. Ini yang dipilih ya.
Jadi itu lagi fitting tuh, lihat tuh. Lihat deh, ini kampus 1 cm, ini kampus 1 cm dari kampus. Pokoknya semua baju yang karakter utamanya kita kerjasama sama dengan anak Smooth in terms of design, pemilihan bahan sampai productionnya. Scene yang sangat melelahkan hingga hari ini itu scene lari ya, dari A tempat ke B, pindah ke tempat C, pindah ke tempat D. Tapi capeknya hilang kalau sudah selesai, apalagi ntar lihat filmnya hasilnya bagus gitu. Pergerakan kamera tuh sangat minimal gitu ya. Jarang ada pergerakan yang kompleks gitu, yang rumit gitu, jarang sekali gitu. Ada beberapa scene-scene yang harus 2 kamera memang, karena scene berantem gitu. Untuk diulang kan capek tuh orang tuh ya. Nah, bola ayam segini aja nih, segini aja bola ayam nih. Sekarang gue harus ngambil jalan hidup yang benar. Jalan hidup yang punya martabat. Yang bisa gue banggain dan berguna buat masyarakat. Hidup hanya sekali. Apalagi yang bisa dibanggain kecuali kehormatan sebagai manusia. Sebagai laki-laki. Baiklah. Quickie Express membuka lembaran baru lagi dalam sejarah film Indonesia. Gue cukup terkaget-kaget karena banyak hal-hal yang di luar ekspektasi, khususnya pada plotnya gitu ya. Selama ini kita lihat hanya film-film horor dan film-film remaja. Ini untuk pertama kali sebuah komedi seks dewasa. Ini baru pernah ada di Indonesia. Karena dulu pada tahun 70-80-an itu hanyalah film-film seks yang vulgar, tapi ini komedi. Quickie Express yang ini aku suka. Akulah mesin cinta, pedal pakai kuda, merogong-rogong, radang mogoi datang. Sewat Apalagi perfilman Indonesia tanpa diriku yang hina ini. Come to mama. Ini film komedi tapi horor. Happy apa? Oh happy. Gue paksa, man. Duit, money talk.